kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Oke, hari ini kita belajar kembali pada hari Senin 25 Oktober 2020, tema 4C, peduli terhadap makhluk hidup, dengan masih subtema 2, yaitu keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Untuk hari ini, fokus pembelajaran kita yaitu ada di muatan IPA dan juga bahasa Indonesia, di mana pada materi IPA, tujuan pembelajaran hari ini yaitu anak teacher akan mengetahui poster pelestarian hewan langka. Yang kedua yaitu menjelaskan bagian tubuh hewan dan fungsinya. Dan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia yaitu hari ini kita belajar membuat daftar pertanyaan untuk wawancara. Yang selanjutnya yaitu melakukan wawancara yang baik dan benar. Dan yang terakhir untuk pelajaran bahasa Indonesia yaitu mencatat laporan hasil wawancara dalam bentuk laporan. Nah, kita masuk kepada materi hari ini, yaitu pada muatan bahasa Indonesia. Anak teacher bisa melihat materi ini sudah teacher ringkas dari pembelajaran 1, pembelajaran 3, pembelajaran 4, dan pembelajaran 6. Nah, dari tampilan yang ada di HP kamu sekarang, ada 3 gambar. Gambar yang pertama ini merupakan Bapak Presiden Joko Widodo, dan gambar yang ketiga yaitu Bapak Ahmad Yuryanto. Nah, mungkin dari kedua gambar ini anak teacher pernah melihat ini di televisi. Nah, ini merupakan wawancara, kegiatan wawancara. Inilah yang akan kita pelajari hari ini. Nah, untuk yang ketiga ini merupakan wawancara yang dilakukan secara daring atau online. Nah, apa itu wawancara? Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber atau yang menjadi penjawab dan juga pewawancara yang bertanya. Apa sih sebenarnya tujuan dilakukan wawancara? Yaitu untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Nah, kalau dari gambar ini berarti narasumbernya yaitu pada gambar yang pertama ada Bapak Jokowi, dan yang kedua yaitu Bapak Ahmad Yuryanto. Mungkin Bapak Ahmad Yuryanto ini pernah kalian lihat di TV sebagai juru bicara pemerintah sejak merebaknya pandemi COVID-19. Jadi ketiga ini merupakan kegiatan wawancara. Yang selanjutnya yaitu cara melakukan wawancara yang baik dan benar. Yang pertama yaitu kita harus menghubungi narasumber terlebih dahulu, dan narasumber yang kita pilih ini harus sesuai dengan topik yang akan kita bahas. Contohnya tadi kalau misalkan kita mau wawancara tentang COVID-19 berarti otomatis tenaga kesehatan yang akan kita wawancara. Yang kedua yaitu kita mempersiapkan daftar pertanyaan. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana cara membuat pertanyaan yang baik dan benar dengan menggunakan kalimat tanya dan menghindari jawaban ya dan tidak. Yang ketiga yaitu kita harus datang tepat waktu. Yang keempat, selama wawancara berlangsung kita harus berbicara dengan sopan dan santun. Yang kelima yaitu kita mencatat dan merekam selama wawancara. Nah, ketika nanti anak-anak teacher misalkan contohnya akan melakukan wawancara, anak teacher harus menyiapkan catatan anak-anak teacher dan juga rekaman yang gunanya nanti untuk di laporan wawancara yang akan kita buat nanti. Yang keenam yaitu jangan lupa berterima kasih dan memohon maaf jika selama wawancara berlangsung ada kata-kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Yang selanjutnya, laporan hasil wawancara yang akan kita buat yaitu seperti pada gambar yang ada di depan anak teacher, ya, ada latar belakang yaitu berisi alasan kenapa kita memilih topik wawancara tersebut. Contohnya kita mengambil tentang pandemi COVID-19 ini. Harus disebutkan apa latar belakangnya. Yang kedua yaitu tujuan wawancara. Nah, tadi kita ambil topik latar belakangnya itu tentang COVID-19. Berarti tujuan wawancaranya itu contohnya kita ingin mengetahui informasi lagi tentang bagaimana penyebaran COVID-19, bagaimana cara pencegahannya, apa yang harus dilakukan. Nah, itu termasuk dalam tujuan wawancara. Yang ketiga yaitu topik wawancara, yaitu tadi pandemi COVID-19. Yang keempat, narasumber. Ini berupa isinya yaitu identitas dari narasumber atau ahli di bidang tersebut. Kalau dia COVID-19 berarti orang yang ahli di bidang tersebut yaitu otomatis tenaga medis. Yang kelima yaitu pewawancara diri kita sendiri. Yang keenam yaitu waktu dan tempat, berisi hari, tanggal, waktu, dan tempat wawancara dilakukan. Yang ketujuh yaitu hasil wawancara. Ini berisi jawaban-jawaban narasumber berdasarkan pertanyaan yang kita buat.
Nah, ini anak-anak teacher buat nanti dalam bentuk ringkasan. Yang terakhir yaitu kita membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan ini kita ambil berdasarkan hasil wawancara tadi. Jadi kita buat menjadi lebih inti lagi. Nah, selanjutnya pada materi ini anak-anak teacher pasti pernah melihat gambar seperti ini. Ada gambar yang sangat menarik dan juga berisi kata-kata yang singkat, namun kita langsung tahu apa makna dari kata-kata tersebut. Seperti selamatkan hewan dan tanaman langka, save orang hutan, biarkan aku bebas di alam. Dengan ada gambarnya kita pasti sudah menangkap apa itu. Nah, keempat gambar ini disebut dengan poster. Kemarin kita hari Jumat kemarin sudah belajar bagaimana kewajiban terhadap hewan dan tumbuhan langka, yaitu dengan cara melestarikannya. Nah, melestarikannya ini dapat kita lakukan dengan membuat poster. Anak teacher bisa buka pembelajaran 1 halaman 43 dan pembelajaran 3 halaman 53. Nah, apa itu poster? Poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi keduanya. Media publikasi ini artinya media yang ingin memberitahukan kepada khalayak ramai. Jadi ini dia, poster berisi gambar maupun keduanya, ada gambar dan juga kata-kata maupun kalimat. Nah, tujuan dari poster ini yaitu untuk memberikan informasi, tapi informasinya berguna untuk mengajak seperti ini tadi. Selamatkan hewan dan tanaman langka, ini berfungsi untuk mengajak kita. Nah, poster ini biasanya dipasang di tempat-tempat umum seperti pasar, mal, kantor, sekolah, dan tempat keramaian lainnya. Bahwa poster itu harus berisi kata-kata dan juga gambar yang menarik. Itu dia ciri khas dari poster. Selanjutnya yaitu bagian tubuh hewan dan fungsinya. Nah, bentuk dan karakteristik setiap hewan ini pastinya berbeda-beda, dan perbedaan ini sesuai dengan fungsi masing-masing. Jenis-jenis hewan yang ada yang sudah kita kenal yaitu ada mamalia, ada reptilia, ada burung maupun unggas, ada amfibi, ada ikan, dan juga ada serangga. Ada 6 jenis hewan. Nah, ke-6 jenis hewan ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan fungsi tubuhnya pasti berbeda-beda. Kita ambil contoh yang ada di buku pakai anak teacher halaman 54. Situ ada gambar katak, di mana kita mulai dari kaki depan. Ada kaki depan katak. Yang selanjutnya yaitu ada mata yang fungsinya untuk melihat. Yang selanjutnya yaitu ada kulit yang selalu lembab yang berfungsi untuk membantu pernapasan pada katak. Yang selanjutnya ada selaput renang, berguna untuk membantu berenang di air, dan kaki belakang pada katak berguna untuk membantu melompat. Ini fungsi bagian tubuh katak atau hewan amfibi. Yang selanjutnya kita bandingkan dengan mamalia. Masih di buku paket anak-anak teacher halaman 55, yaitu fungsi bagian tubuh kucing, contohnya itu mamalia. Ada cakar pada kucing, berfungsi untuk mencengkram makanan, memanjat, ataupun menggali. Ada kaki yang berguna untuk berjalan, berlari, dan melompat. Ada telinga yang ini berfungsi untuk mendengar, di mana pendengaran kucing ini sangat tajam. Yang selanjutnya ada rambut, berguna untuk atau berfungsi untuk menjaga suhu tubuh pada kucing. Yang terakhir yaitu ada ekor untuk menjaga keseimbangan saat kucing melompat maupun turun dari ketinggian. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini. Pada materi IPA kita tadi sudah belajar tentang bagaimana itu poster, apa itu poster, dan juga fungsi dari bagian-bagian tubuh hewan. Dan juga pada materi bahasa Indonesia kita sudah belajar bagaimana cara melakukan wawancara yang baik dan benar, dan membuat laporan hasil wawancara. Nah, untuk menguji pemahaman atas materi hari ini, anak teacher silahkan mengerjakan tugas pada halaman 76 nomor 3 dan 4 bagian A dan B, dan halaman 58 nomor 2 pada bagian A, B, dan C. Jangan lupa untuk di setiap lembar jawabannya anak teacher menuliskan nama dan juga hari. Tidak perlu ditulis soal, jawabannya saja dengan nomor yang jelas.
Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini.